Puji Tuhan, kita hari ini memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Satu ucapan syukur pada Tuhan Yesus yang membawa kita masuk di tahun ini tanpa kekurangan satu apapun. Dan saya bersyukur Bapak Ibu terkasih juga, semua baik, sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Di tahun 2025 ini tentunya kita setiap kali menjalani namanya sebuah tahun, dan pastinya kita memulai dengan doa. Saya secara pribadi juga berdoa kepada Tuhan, dan saya berdoa bertanya pada Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau singkapkan di tahun 2025 ini. Dan ternyata lewat sebuah doa saya mendapatkan sebuah jawaban bahwa tahun 2025 ini adalah tahun iman dan kasih karunia. Nah, Bapak Ibu terkasih, apa itu tahun iman dan kasih karunia? Di Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bicara iman itu, Bapak Ibu terkasih, itu berbicara tentang iman kita. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun ini adalah segala sesuatu yang Anda lakukan harus didasari dengan iman. Dan Anda nggak bisa memulai segala sesuatu tanpa iman. Dengan iman Anda, itu yang akan membuat pekerjaan Anda berhasil, kesehatan Anda diberkati, keuangan Anda diberkati, bahkan keluarga Anda diberkati. Jadi segala sesuatu memang dilandaskan dengan iman. Dan saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih, jika Anda tahu bahwa tahun ini adalah tahun iman dan kasih karunia, maka segala sesuatu yang Anda impiankan dan doakan, saya percaya ini adalah kesempatan luar biasa bagi Anda untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya untuk Anda menaruh setiap impian Anda. Dan saya percaya sama seperti tahun yang lalu, di mana tahun 2024 yang lalu, ketika saya menaruh setiap pengharapan saya pada Tuhan, saya melihat bahwa kami ini sebenarnya memang tidak mampu, tidak bisa. Katakan ada berapa kegiatan event KKR di lapangan yang kami lakukan, pada akhirnya kami melihat bahwa tangan Tuhan menyertai kami, dan disitulah iman itu. Dan saya melihat bahwa iman itu bukan sebuah perjuangan gagah perkasa kita, tidak. Iman itu berbicara tentang segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Itu iman. Dan saya melihat bahwa Tuhan menolong kami, dan itu luar biasa. Nah, kalau itu di tahun yang lalu yang Tuhan sudah kerjakan buat kami, hal yang sama juga saya percaya di tahun 2025 ini akan banyak ada kesempatan buat kami untuk menaruh setiap impian kami dan setiap doa kami. Saya percaya hal yang sama juga dengan Bapak Ibu terkasih. Apa yang sedang Anda rindukan, apa yang sedang Anda harapkan hari-hari ini. Ada yang mungkin sedang berjuang untuk kesehatan dia, ada yang sedang berjuang untuk studinya. Saya berkata begini, Bapak Ibu terkasih, taruh iman di dalam hidupmu, dan Anda akan melihat selanjutnya apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup Anda. Dan kalau bicara kasih karunia, Bapak Ibu terkasih, di Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena ada kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya ulangi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu terkasih, saya percaya bahwa perkataan kasih karunia adalah apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu tidak ada hubungan dengan hasil kerja atau kinerja kita ataupun pengorbanan kita berikan, sehingga kita
dapat itu. Dan saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih, kalau Anda berpikir sejenak tentang Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa dia mendapatkan makanan secara free, gratis dari Tuhan. Dan Adam dan Hawa, dia nggak perlu pusing dengan namanya makanan. Sebelum manusia diciptakan, jauh dari sebelumnya itu, Tuhan Allah sudah menyediakan yang namanya makanan. Dia menciptakan makanan itu. Sehingga pada saat Adam ada, Adam itu tidak kelaparan. Dan saya boleh melihat bahwa tidak ada namanya ketika Tuhan ciptakan Adam, Tuhan baru menyadari bahwa dia lupa menciptakan makanan buat Adam dan Hawa untuk mereka nikmati. Nah, sekarang saya mau berkata bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang Anda butuhkan. Di tahun 2025 ini, Bapak Ibu terkasih, apa yang Anda perlukan untuk anak sekolah Anda, untuk pendidikan, bahkan perguruan tinggi yang Anda pikirkan itu semua, saya mau berkata, Tuhan sudah sediakan buat Anda. Yang namanya kasih karunia, itu bukan hasil usaha Anda, tetapi itu semata-mata dari Tuhan, gratis buat kita semua. Maka daripada itu, kalau orang yang mempercayai bahwa kalau dia harus bekerja, dia baru mendapat, saya mau berkata itu bukan kasih karunia. Nah, sebagian orang mungkin sedang berjuang dalam hal keuangannya. Sebagian lagi mungkin berjuang dengan kesembuhannya. Kalau tahun ini adalah tahun iman dan kasih karunia, saya mau berkata begini, segala sesuatu sudah Tuhan sediakan buat Anda, di mana lewat iman dan kasih karunia, iman Anda, Bapak Ibu terkasih, diperlukan untuk mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan secara gratis buat Anda. Jadi, nggak ada hal yang susah kalau Anda mau mempercayai semua itu memang free dari Tuhan. Tetapi kalau Anda mempercayai bahwa Anda harus bekerja keras, Anda harus banting tulang dan sebagainya, dan Anda baru dapatkan, saya mau berkata, itu adalah imanmu. Tapi kalau Tuhan berkata bahwa ini adalah tahun iman dan tahun kasih karunia, maka semuanya kita terima secara gratis. Puji Tuhan. Saya sangat mempercayai sebelum kami masuk ke tahun 2025, Tuhan Allah sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Itu semua sudah disusun skenarionya. Sehingga kami sangat percaya di mana Dia mau kita anak-anak Tuhan aktifkan iman Anda untuk percaya. Percaya. Gambarkan semua rancanganmu dan bawa kepada Tuhan. Dan doakan itu semua. Dan kemudian Anda percayalah bahwa semua ada kasih karunia. Tuhan itu menyediakan semua buat kita. Semua sudah Dia sediakan sebelum kita masuki tahun 2025 dan menjalaninya semua. Doa saya, Bapak Ibu terkasih, untuk Bapak Ibu terkasih yang setiap minggunya rajin menonton acara khotbah YouTube kami. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu terkasih, keluarga, pekerjaan, bahkan usaha, kesehatan, bahkan mungkin yang punya pergumulan secara khusus mengenai putri, bapak, dan ibu terkasih. Dan saya berdoa pada hari ini supaya dimanapun Anda berada, zaman Roh Kudus menjadi bagian hidup Anda. Terus bertumbuh dalam iman dan percaya pada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita semua. Selamat tahun baru 2025 dari kami, tim Hendrik Refractory Ministry. Doa kami, jemaat makin maju di dalam iman dan berbuah bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.